Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang mengatur seluruh usia hamba. Dan Allah memberikan umur kepada masing-masing hamba sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Mereka yang sudah mendahului kita, Masya Allah, dalam masa pandemi ini sangat banyak. Dan bisa jadi yang masih hidup belum tentu lebih baik dibandingkan yang sudah meninggal dunia. Karena itu kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita yang telah mendahulu kita. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kita dan yang sudah meninggal di antara kita. Sebelum kita membahas tema kajian, saya akan sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada dua orang yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu keduanya masuk Islam bareng. Keduanya masuk Islam bersama. Kemudian dua orang ini mereka berjuang untuk membela agama Islam, membela Rasulullah SAW. Dan yang satu meninggal di medan jihad. Dia berperang, kemudian meninggal di medan jihad. Fastashhada, beliau mati syahid. Thumma makathal akharu ba'dahu sanatan. Sementara sahabat yang satunya, beliau masih hidup dan bertahan hidup selama 1 tahun. Setahun berikutnya, sahabat yang satu ini meninggal dunia. Qala Talha bercerita, Fara'aitu fil manami baina ana inda babil jannah. Kemudian saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat beliau berada di pintu surga. Talha bin Ubaidillah berada di pintu surga. Tiba-tiba muncul dua sahabat tadi. Yang keduanya sudah meninggal dunia, namun yang satu meninggal lebih awal dalam kondisi mati di medan jihad, sementara yang satunya meninggal bukan di medan jihad dan meninggalnya 1 tahun berikutnya. Ketika kedua orang ini datang, fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma. Ternyata yang diizinkan untuk masuk surga lebih awal adalah yang meninggal belakangan. Yang meninggal setahun berikutnya. Sementara orang yang meninggal di medan jihad tadi, yang lebih awal meninggal, dikatakan kepadanya, irji fa innaka lam ya'ti laka ba'du. Fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Kembali dulu, belum waktunya kamu masuk surga. Akhirnya Talha menceritakan mimpi ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar ini pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian terheran? Ya. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang pertama mati di medan jihad. Dia lebih gigih dalam berjuang. Sementara orang yang kedua dia tidak mati di medan jihad. Tapi kenapa justru orang yang kedua masuk surga lebih awal dibandingkan orang yang pertama? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Bukankah orang yang kedua itu dia tetap hidup selama 1 tahun?
Dia hidup selama 1 tahun setelah saudaranya meninggal. Qalu bala, betul ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Bukankah dia menjumpai Ramadan? Lalu dia berpuasa di bulan Ramadan itu. Kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat yang wajib maupun yang sunnah dalam waktu 1 tahun dia sujud sekian kali. Qalu, lalu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fama bainahuma ab'ada mimma bainas samai wal ard. Jarak di antara kedua orang ini lebih jauh daripada langit dan bumi. Subhanahu wa ta'ala bagi seorang mukmin. Sehingga ketika dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu yang lebih panjang, ada kesempatan bagi dia untuk memperbanyak bekal ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pasca kematian. Kalau menyadari hal semacam ini, dan tadi kita sudah mendengar beberapa daftar nama para rekan-rekan seprofesi, seiman, seagama yang mereka telah mendahului kita. Sementara kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam sampai kapan, kita tidak tahu. Maka selanjutnya yang perlu untuk kemudian kita perhatikan, manfaatkan sebaik mungkin. Kematian mengintai kapanpun, dimanapun kita berada. Kalaupun kita tidak mati karena COVID, pasti kita akan mati karena sebab yang lain. Laulam tamut bis saif. Kalaupun kamu tidak mati karena pedang, satamutu bisababin ukhra. Kamu akan mati dengan sebab yang lain. As-sababu mutanawwi'ah wal mautu wahid. Sebab kematian itu beragam, tapi ujungnya satu, yaitu mati. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah melihat kawan-kawan kita mendahului kita, saudara-saudara kita mendahului kita, Allah masih memberikan kita usia yang panjang. Manfaatkan sebaik mungkin. Semoga dengan adanya usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah bekal kita ketika kita menghadap Allah, yaitu bekal amal dengan berupa amal sujud, puasa, salat, zikir, dan aneka amal-amal ketaatan yang lainnya. Dan semoga amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan berbicara tentang keberkahan harta. Bagaimana cara bagi seorang mukmin agar dia bisa mendapatkan keberkahan harta. Sebagaimana tadi kita telah bercerita tentang keberkahan usia bagi mukmin. Dengan panjangnya usia yang Allah berikan kepadanya, maka dia bisa menambah ketaatan kepada Allah dan dia punya peluang untuk bisa masuk surga lebih awal. Dia punya peluang, saya katakan punya peluang. Saya tidak memastikan, saya katakan punya peluang untuk masuk surga lebih awal. Semoga peluang itu betul-betul bisa kita manfaatkan. Allah kasih kemudahan bagi kita untuk bisa rajin beramal agar kemudian kita bisa mendapatkan kesempatan masuk surga lebih awal. Maka seperti itu pula harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mukmin. Harta itu bisa menjadi peluang bagi dia untuk semakin meningkatkan derajatnya di surga ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, seperti yang kita tahu dan tadi sudah disampaikan dalam muqaddimah, bahwa setiap harta yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Dan Allah bertanya tentang masalah harta 2 kali. Bagaimana cara dia mendapatkan dan untuk apa harta itu kita gunakan. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser kelak di hari kiamat
Sampai dia ditanya oleh Allah, salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Karena itulah bagian dari kaidah ketika seorang mukmin memiliki harta, bahwa harta itu yang halal dihisab, yang haram diadab. Yang halal dihisab, yang haram diadab. Tidak ada yang ketiga. Sehingga kalaupun kita tidak bisa menghindari hisab Allah Ta'ala terhadap harta, minimal kita ingin menjamin, jangan sampai, minimal kita punya tekad, jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber musibah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna dari keberkahan harta itu? Apa makna dari keberkahan? Al-barakah secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama bimakna an-numu wad-dawam. Yang pertama maknanya adalah bertahan dan berkembang. Sehingga terus ada, bertahan, berkembang, terus ada. Yang kedua, makna berkah adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Karena itu dalam bahasa Arab, sumur disebut dengan al-birkah. Dari kata barokah, karena seperti yang kita tahu, sumur itu ada kebaikan. Berupa apa? Sumber air yang ada di dalamnya. Dan yang kedua, dia ad-dawam, bertahan. Sehingga sumur itu dibiarkan saja, nggak luber dia. Dan demikian pula ketika diambil juga nggak habis-habis. Memang kadang ada waktu tertentu dia airnya surut ya. Tapi secara umum sumur punya sifat meskipun diambil bertahun-tahun airnya segitu saja. Dan itulah salah satu di antara keberkahan sumur. Maka seperti itu pula sesuatu yang berkah, dia akan mendatangkan banyak kebaikan dan bertahan dalam waktu yang lama. Baik. Sehingga makna berkah dari sisi bahasa ini digunakan untuk kemudian memaknai setiap kebaikan, setiap benda ciptaan Allah, makhluk yang dia mendatangkan kebaikan dan bertahan dalam waktu yang lama. Karena itu, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memuji makhluk-makhluknya yang mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan itu bertahan lama. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji tempat yang Allah berkahi, seperti kota Mekah, kemudian Baitul Maqdis. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah." Sesungguhnya rumah yang pertama kali yang diletakkan untuk manusia adalah rumah yang berada di Bakkah yang diberkahi. Rumah di Bakkah yang diberkahi, kota Mekah disebut kota yang diberkahi karena kota ini memberikan banyak kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kebaikan bagi kaum muslimin. Kebaikan bagi penghuninya. Demikian pula Baitul Maqdis, Allah sebut sebagai kota yang diberkahi. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi, alladzi barakna hawla, yang kami berkahi sekitarnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kota Mekah, Baitul Maqdis sebagai kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kota ini memberikan kebaikan bagi penghuninya. Berupa apa? Pelipatan pahala. Kemudian juga melimpahnya rizki bagi mereka yang tinggal di sana. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terkadang memuji waktu yang diberkahi, seperti Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman,
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala juga menyebut Nabi Isa alaihissalatu wassalam sebagai nabi yang berkah. Allah taala menceritakan tentang ucapan Nabi Isa sewaktu beliau masih bayi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikanku sebagai makhluk yang diberkahi aynama kuntu, dimanapun aku berada. Allah Subhanahu wa taala juga memuji air hujan. Dan Allah sebut air hujan sebagai air yang berkah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan wa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan aku turunkan dari langit ma'an mubarak, air yang diberkahi. Sehingga makhluk-makhluk yang dia memberikan kebaikan bagi yang lainnya, memberikan manfaat yang besar bagi yang lainnya, dipuji oleh Allah Ta'ala dan disebut sebagai makhluk yang diberkahi. Nah, makhluk itu telah dipuji oleh Allah karena memang Allah ciptakan mereka sebagai sumber kebaikan bagi yang lain. Sementara kita dan apa yang ada di sekitar kita, harta kita, belum ada jaminan. Maka selanjutnya kita berlomba bagaimana agar properti yang kita miliki bisa mendatangkan kebaikan bagi yang lain, sehingga apa yang kita miliki menjadi berkah. Baik, Nabi SAW mendoakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai orang yang mendapatkan keberkahan dalam harta dan keluarga. Beliau pernah diantarkan oleh ibunya, ini sahabat Anas, diantarkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, banyak sahabat yang datang kepada Anda menghadiahkan sesuatu yang istimewa. Sementara aku adalah seorang wanita janda yang tidak memiliki sesuatu yang berharga. Maka aku hadiahkan putraku yang bernama Anas. Anas bin Malik yang waktu itu usianya sekitar 10 tahun. Aku hadiahkan kepada Anda untuk berkhidmat, untuk menjadi pembantu dan pelayan bagi Anda. Fad'ullaha lahu. Dan maka doakanlah kebaikan untuk Anas. Kemudian Nabi SAW mendoakan Anas, Allahumma barik lahu fi malihi wa waladihi. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fihima. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahi keduanya. Sehingga hartanya Anas itu melimpah dan keturunan Anas juga sangat banyak. Baik. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk keberkahan harta bagi seorang mukmin? Pertama, keberkahan harta bagi mukmin adalah orang mukmin itu legal untuk menikmati harta. Seorang mukmin legal untuk menikmati harta. Yang dimaksud legal menikmati harta bagaimana, Pak? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab seorang mukmin disebabkan karena punya harta. Maksudnya, bandingkan dengan orang kafir, nanti akan kelihatan. Kalau orang kafir, mereka tidak legal menikmati harta. Apa buktinya? Anda bisa lihat firman Allah di surat Al-A'raf ayat 32. Al-A'raf ayat 32. Baik. Saya di sini menggunakan tidak ada ya, nggak ada share screen di sini. Al-A'raf 32. Allah Ta'ala berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq.
Siapa yang berani mengharamkan perhiasan yang Allah berikan, yang Allah keluarkan untuk para hambanya, wat-thayyibati minar rizq, dan rezeki yang halal yang Allah berikan kepada hambanya. Ayat ini berbicara tentang pelanggaran yang dilakukan oleh orang kafir, di mana orang kafir itu mereka membuat aturan. Orang yang tawaf di Ka'bah tidak boleh menggunakan pakaian yang pernah dipakai untuk maksiat. Padahal semua pakaian itu hampir dipakai untuk maksiat. Akhirnya apa? Mereka tawaf sambil telanjang. Mereka juga mengatakan onta yang kayak gini nggak boleh disembelih, itu haram untuk disembelih. Sehingga mereka gampang mengatakan, ngeklaim ini haram, ini halal, haram, halal, gampang ngeklaim seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa yang berani mengharamkan apa yang Allah sediakan untuk hambanya? Qul, katakanlah, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Harta itu, pakaian, makanan, dan harta itu adalah milik orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia mereka. Khalisata yaumal qiyamah, dan khusus menjadi milik mereka di hari kiamat. Sebagian ahli tafsir mengatakan, orang kafir semakin kaya, semakin kafir. Berdasarkan ayat ini. Dalam arti orang kafir itu semakin memiliki kekayaan, semakin banyak kekayaannya, dia semakin besar nilai dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kafir tidak legal dalam menikmati harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya." Katakan harta itu milik orang beriman bagi kehidupan dunia. Sehingga kalau orang kafir menikmatinya, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti hartanya orang kafir haram, bukan. Orang kafir bisa saja mendapatkan harta dengan cara yang halal. Hasil jual beli. Kemudian dia bekerja, lalu mendapatkan harta. Dia bisa saja mendapatkan harta yang halal. Namun orang kafir, ketika mereka memiliki harta, maka harta itu semakin menambah beban kekufurannya, sehingga dia semakin berdosa. Karena orang kafir makin kaya, makin besar hukumannya. Sebab harta tidak legal baginya. Meskipun status harta itu halal ketika dia mendapatkannya, tapi tidak legal baginya, sehingga Allah akan nuntut dia di hari kiamat. Kau menikmati harta ini padahal kau kafir. Kau menikmati ini padahal kau tidak beriman. Akan dituntut oleh Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Lalu kenapa Allah kasih orang kafir itu harta padahal mereka tidak legal untuk menikmatinya? Jawabannya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini senilai dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala. Andaikan dunia ini senilai dengan satu sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan dikasih minum, walaupun seteguk. Namun karena dunia ini lebih rendah dibandingkan satu sayap seekor nyamuk, makanya orang kafir dalam menikmati dunia diizinkan. Tapi tidak legal, sehingga mereka akan dituntut di hari kiamat. Orang mukmin walhamdulillah tidak mengalami seperti ini. Mereka halal untuk menikmatinya selama dia mendapatkannya dengan cara yang benar, dan mereka diperbolehkan untuk menggunakannya selama tidak digunakan untuk sesuatu yang isinya maksiat. Sehingga orang mukmin dalam posisi caranya benar, penggunaannya benar, dia meskipun dihisab, namun harta itu tidak menjadi sumber adab.
Kalau orang kafir sebaliknya. Keberadaan harta yang dia miliki akan semakin meningkatkan kekufurannya. Dia semakin dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, semakin besar nilai kemanfaatan sebuah harta, maka semakin mengurangi beban hisab yang harus dia jalani. Sampai pada puncaknya ada orang yang dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Dia diberi oleh Allah harta, namun di yaumil akhir dia bebas hisab. Dikasih oleh Allah harta tapi di hari kiamat dia bebas hisab. Contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala di surat Shad menceritakan tentang keadaan Sulaiman. Anda bisa baca surat Shad ayat 39. Di surat Shad ayat-ayat sebelumnya, ya, 36, 37, 38, Allah bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Sulaiman. Kemudian di ayat 39, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadza ata'una." Hadza ata'una. Masya Allah. Padahal kekayaan kita dibandingkan Sulaiman nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Kemegahan yang dimiliki oleh manusia dibandingkan apa yang dimiliki oleh Sulaiman tidak ada apa-apanya. Masya Allah. Sulaiman diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, kerajaan yang luar biasa, bahkan sampai kekuasaannya mencakup makhluk yang berakal dan yang tidak berakal, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yaitu jin. Subhanallah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin bebas hisab. Mungkin nggak kita bisa seperti itu? Nggak ada yang jamin. Nggak ada yang jamin. Namun yang bisa kita lakukan adalah perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan harta kita sumber masalah ketika di yaumil akhir. Tayyib. Apa rahasianya ya, sehingga Sulaiman alaihissalatu wassalam sampai pada tingkatan seperti ini? Jawabannya adalah karena beliau mendapatkan harta itu dengan cara yang benar. Dan yang kedua, Sulaiman alaihissalatu wassalam menggunakan harta itu juga dengan cara yang benar. Beliau dapatkan dengan cara yang benar, beliau gunakan dengan cara yang benar. Itulah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Sehingga beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hadza ata'una famnun aw amsik bighairi hisab." Ini adalah pemberian dari kami. Silahkan kau berikan kepada orang lain atau kau tahan bighairi hisab, semua itu tanpa hisab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menyebutkan tentang keutamaan seorang mukmin yang dia diberi oleh Allah harta, namun harta itu selalu dia jaga dengan baik dan dihiasi dengan kegiatan takwa. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Enggak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Ini premisnya. Berarti kalau kemudian kita buat premis kebalikannya, tesisnya berbunyi la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kalau Anda buat antitesisnya, berarti kalimatnya tidak masalah punya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Ini tesisnya. Berarti antitesisnya gimana? Siapa yang punya kekayaan tapi tidak bertakwa maka bermasalah. Ya. Dan seperti itu kondisinya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang kaya silahkan, punya kekayaan silahkan.
Dan tidak masalah dia punya kekayaan ketika dia bertakwa kepada Allah. Karena ketika dia hiasi dirinya dengan takwa, ya, dia hiasi kekayaannya dengan takwa, maka akan dia manfaatkan kekayaan itu untuk kebaikan. Sampai pada puncaknya, dia tidak akan gunakan harta itu kecuali yang mendatangkan manfaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Coba saya share konten. Bisa ya? La tusahib, alhamdulillah. Warnanya kita ganti. La tusahib illa mu'minan. Oh, beda ini. Gak seperti biasanya. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Nabi SAW bersabda, jangan kalian berteman kecuali dengan orang mukmin. Maksudnya, jangan mengambil kawan dekat kecuali yang mukmin. Bedakan antara teman dengan tetangga, dengan lingkungan. Kalau teman, kembali kepada pilihan. Kalau lingkungan, bisa jadi kita kesulitan untuk menghindari karena sudah ada sesuai dengan ketersediaan. Di mana Anda bekerja di rumah sakit A, rumah sakit B, pasti ada lingkungan kerja. Dan lingkungan kerja belum tentu semuanya seragam mukmin. Ada yang mukmin, ada yang non-mukmin misalnya. Anda ketika tinggal belum tentu seluruh kanan kiri Anda muslim yang baik. Di situ, di mana Anda tinggal, di situ ada lingkungan. Dan di lingkungan itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Namun kalau teman dekat, teman akrab, tempat curhat, tempat menyampaikan sesuatu, Nabi SAW meminta, pilih yang baik. La tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan yang mukmin. Kemudian di bagian akhir. Wala ya'kul ta'amaka. Dan jangan makan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Masya Allah. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Berarti maksudnya gimana? Apa kita dilarang untuk memberikan makanan kepada orang lain kecuali yang bertakwa? Atau bagaimana? Ya. Sehingga kalau ada orang yang bertamu di rumah kita, maka sebelum dia disuguhi, ditanya dulu, Bapak bertakwa enggak? Kalau bertakwa tak kasih suguhan, kalau enggak ada suguhan. Ya atau minimal ditanya, ente sholat enggak? Enggak sholat, enggak ada suguhan. Apakah seperti itu? Atau bagaimana? Tayyib. Para ulama mengatakan, hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita diminta untuk jadi orang yang pelit. Tidak. Ya, jadi kamu kalau ngasih makan ya buat pelit, hati-hati jangan sampai ngasih kepada orang yang bertakwa. Bukan seperti itu. Namun penggalan hadis yang pertama, yang ini penenggalan yang kedua ya, itu berkaitan dengan penggalan yang pertama ini. Jangan beri makanan, jangan sampai kau keluarkan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Itu masih berkaitan dengan penggalan yang pertama. Maksudnya gimana? Perbanyaklah berteman dengan orang yang bertakwa karena ketika hartamu itu keluar, kau berikan kepada yang lain, maka rata-rata yang menerima adalah teman dekatmu, yaitu orang yang bertakwa. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa. Berteman dengan para ustadz misalnya. Berteman dengan orang yang hafid Quran,
punya teman akrab mereka yang rajin dalam belajar agama, punya teman akrab orang-orang yang menghafalkan Quran. Nah, ketika kalian berteman dengan orang-orang seperti ini, saat kita ngasih sesuatu, baik bentuknya hibah, hadiah, maupun yang lainnya, itu kan yang dapat mereka. Sehingga harta itu akan dimanfaatkan oleh orang yang bertakwa itu untuk ibadah. Ya. Sehingga di sini mengukur nilai kemanfaatan. Ya. Akan dimanfaatkan untuk ibadah. Anda misalnya memberikan hadiah kepada orang yang hafid Quran, atau orang yang sedang menghafalkan Quran, atau yang belajar ilmu agama. Apa yang Anda kasihkan, berupa uang, atau makanan, atau yang lainnya, akan berubah jadi ketaatan. Berubah jadi apa? Berubah jadi surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, berubah jadi tahajud, berubah jadi ibadah yang lain. Itulah pengaruh besar ketika seorang hamba dia memberikan hartanya kepada orang yang bertakwa, harta itu akan dimanfaatkan oleh orang yang bertakwa untuk beribadah kepada Allah. Baik, kurang lebih sampai seperti itu tingkatan ketika seorang hamba dia diajari oleh Rasulullah SAW dalam masalah penggunaan harta. Memang bukan milih orang, bukan ya. Tapi pilih orang terdekat kamu. Sehingga ketika orang yang terdekat kamu adalah orang-orang yang baik, maka saat hartamu dimanfaatkan oleh mereka, saat hartamu digunakan oleh mereka, mereka akan gunakan harta itu untuk kebaikan. Ya. Mereka akan manfaatkan harta itu untuk kebaikan. Dan itulah kelebihan harta yang dimiliki oleh seorang mukmin jamaah. Tayyib. Di sini ada satu potret kehidupan yang atau orang kaya di masa silam, yaitu seorang ulama yang bernama Laits bin Sa'ad rahimahullah. Beliau sezaman dengan Imam Malik, termasuk ulama tabi'in. Diceritakan oleh Qutaibah Ad-Dainuri, kana al-Laitsu yastaghillu 20,000 dinarin fi kulli sanatin wa qala ma wajabat alayya zakatun qat. Laits itu dalam waktu setahun beliau bisa mendapatkan uang senilai 20.000 dinar. Pendapatan Laits bin Sa'ad, namanya Laits bin Sa'ad. Biar kita mengenal, ini salah satu di antara ahli hadis, tokoh besar di Mesir ya, di zaman tabi'in. Pendapatan beliau itu sebesar 20.000 dinar. Baik. Anda bisa kalikan ya, 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. Sehingga ini kalau dikalikan 20.000 jadinya berapa? Berarti 4 kilo ya, 4/4 kilo kali 20. 85 kilogram emas. Masya Allah. Per tahun. Kalau dibagi 12 jadinya berapa? 7,08. Anggaplah 7 kilo setahun. Sebulan, per bulan. Masya Allah. 7 kilo emas per bulan. Emas Pak ini ya, bukan gula. 7 kilogram emas per bulan. Harta yang dimiliki oleh Laits bin Sa'ad rahimahullah. Berapa kira-kira? Masya Allah, banyak sekali. Udah nggak usah dihitung, pokoknya banyak. Apa yang menarik dengan harta yang sebanyak itu? Apa yang menarik? Coba yang menarik di sini,
dikatakan, waqala Laits menyatakan, ma wajabat aliyya zakatun qat. Aku tidak pernah kena kewajiban zakat. Aku tidak pernah berzakat. Subhanallah. Lu kenapa kok gak pernah berzakat? Karena Laits bin Sa'ad rahimahullah, hartanya sudah habis di bawah nisab dalam kurung waktu 1 tahun. Sehingga di akhir tahun gak keluar zakat. Ya. Karena apa yang beliau infakkan sangat banyak. Sehingga hartanya akumulasi akhir tahun itu kurang dari 1 nisab. Akumulasi akhir tahun kurang dari 1 nisab. Subhanallah. Berapa ya yang dikasihkan? Kadang beliau ngasih 1.000 dinar. 1.000 dinar itu dikasihkan sekali ke 1 orang. Beliau ngasih ahli hadis, para ulama yang ada di sekitarnya. Ini 1.000. Ya. Dikasihkan sebagai hadiah kepada ulama. 1.000 dinar kan berarti sama dengan 4 kilo, Pak. 4/4 kilo. 4,25 kilogram. Ada nggak orang di zaman sekarang yang ngasih hadiah sebesar 4 kilogram emas? Dan beliau minta kepada para ahli hadis yang dikasih uang oleh Laits, sudah nggak usah mikir gawean, nggak usah mikir pekerjaan, ini sudah saya cukupi, ya, fokus saja ngajar hadis. Masya Allah. Sehingga ada orang yang beliau, Masya Allah, kekayaannya banyak, tapi memberikan kebaikan bagi umat. Akhirnya banyak ulama di masa beliau yang mereka terbantukan dengan keberadaan hartanya Laits. Jamaah yang dimuliakan Allah, Syekh Al-Albani rahimahullah pernah melihat ada satu kejadian ya. Ibu-ibu yang beliau ini kena rentenir. Lalu ditagih utang riba, kemudian tidak bisa bayar. Lalu Syekh Al-Albani mengatakan, atamanna, saya itu berangan-angan, an akuna, saya berangan-angan bisa menjadi seorang miliarder. Lalu saya utangkan hartaku itu kepada siapapun tanpa bunga. Saya berharap saya berangan-angan bisa jadi kaya. Nanti hartaku akan saya utang-utangkan ke orang lain tanpa bunga. Ini pernyataan beliau. Baik. Beliau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau beliau berangan-angan bisa seperti itu karena ingin memberikan manfaat bagi umat. Ada di kemarin saya. Ya. Tamannaitu an asbaha milyunira liuqridan nasal qardal hasan wa ukhallisahum min kuyudir riba. Saya berangan-angan bisa menjadi seorang miliarder. Lalu saya akan mengutangi banyak orang sehingga aku bisa bebaskan mereka dari jerat riba. Dan itu dikatakan oleh beliau Syekh Albani, ba'dama aqrada imra'atun malan wa khallasaha min ribal bank. Ada orang yang utang kemudian ditutupi dengan riba bank. Jadi dia gali lubang tutup lubang. Dia ngutang lagi, yang kedua ini utang riba. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti inilah contoh di mana harta seorang mukmin itu menjadi sebuah keberkahan. Sehingga dia dapat dengan cara yang legal, cara yang mubah. Dan dia punya harapan besar agar harta itu bisa memberikan manfaat bagi umat. Tidak cuma disimpan, tidak cuma bisa dihitung, tapi bagaimana agar harta itu bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau sampai pada tingkatan seperti ini, maka orang itu akan mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari
radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia ini hanya dimiliki oleh 4 manusia, oleh 4 jenis manusia. Maksudnya isi dunia ini hanya ada 4. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilma, fa huwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Hamba yang dikasih oleh Allah harta dan ilmu. Dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Dia gunakan untuk silaturahmi dan dia tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi SAW, fahadha bi afdalil manazil. Ini orang berada di tingkatan yang paling tinggi. Jadi kalau ada orang yang dia dikasih oleh Allah harta dan dikasih oleh Allah ilmu, dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang kedudukannya paling tinggi. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu mala. Ada orang yang dikasih ilmu tapi nggak punya duit, nggak punya harta. Fa huwa shadiqun niyyah, tapi dia niatnya jujur. Wa yaqulu, lalu dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Andaikan saya punya harta, saya akan beramal sebagaimana si A, sebagaimana si B. Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa. Maka orang ini pahalanya sama sebagaimana orang yang pertama. Yaitu pahala niat. Dengan niatnya itu pahalanya sama. Sehingga dia dikasih ilmu, tapi dia nggak punya fasilitas. Dia gunakan, tapi dia punya niat yang tulus. Lalu dia mengatakan, andaikan saya punya harta, maka saya akan gunakan harta itu untuk kebaikan. Sebagaimana dilakukan oleh orang yang pertama. Kemudian yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Ada orang yang dikasih oleh Allah harta tapi nggak dikasih ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Dia gunakan hartanya untuk sesuatu di luar ilmu. Dia gunakan hartanya secara sembarangan, tanpa bimbingan ilmu. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah. Dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Dia tidak nyambung silaturahmi. Wala ya'lamu lillahi fi haqqa. Dan dia tidak tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Nabi SAW, fahadha bi akhbathil manazil. Ini orang tingkatannya paling rendah. Dan yang terakhir, ada orang yang gak dikasih oleh Allah harta dan gak dikasih ilmu. Lalu dia berangan-angan, andaikan saya punya harta seperti si A itu, saya akan bermaksiat seperti si A. Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Dengan niatnya, dosanya sama dengan orang itu. Sehingga jamaah bisa perhatikan, di sini ada kombinasi ya. Kombinasi antara ilmu dengan harta. Kombinasi antara ilmu dengan harta. Orang yang punya ilmu agama plus dikasih oleh Allah harta. Nah, ini tingkatan yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, dikasih ilmu tapi minus harta. Dia punya niat yang jujur, dikendalikan oleh ilmunya. Yang ketiga, minus ilmu tapi punya harta. Disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling jelek tingkatannya. Dan yang keempat, minus ilmu, minus harta. Ilmu ndak punya, harta juga ndak punya. Wes kere, ya, orang ngerti agama gitu ya. Sudah miskin, dia nggak paham agama. Dan dia juga tukang maksiat, tapi nggak punya fasilitas. Ini yang tertinggi derajatnya, ini yang paling terhina, ya. Karena dia dikasih fasilitas, tapi tidak dia gunakan. Dan ada satu yang penting dari hadis ini. Masing-masing disebut oleh Nabi SAW. Orang yang pertama ini, dia tahu kewajiban hartanya. Artinya dia paham zakat. Dia paham zakat. Paham. Dan dia berzakat, paham bagaimana cara zakat. Orang yang kedua ini,
dia nggak tahu kewajiban hartanya. Sehingga dia nggak ngerti zakat dan juga nggak pernah bayar zakat karena nggak ngerti zakat. Makanya kalau sampai ada orang muslim lalu dia nggak ngerti tentang bagaimana cara bayar zakat, zakat itu kayak gimana sih? Subhanallah, bahaya itu ya. Dan saya jumpai orang seperti itu. Bahkan banyak, nggak ngerti dia. Cara ngitung zakat nggak tahu. Zakat bahkan nggak ngerti sama sekali. Ngertinya saya itu pokoknya yang penting ngasih duit itu aja lah. Ke panti asuhan, ke masjid, siapa yang butuh kasih. Nah terus Anda punya niat? Nggak punya. Nah, kalau nggak punya niat zakat, gimana bisa menjadi amal zakat? Karena amal seorang hamba itu bisa bernilai sah ketika diiringi dengan niat. Baik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, jazakallah khair atas uraian materinya Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan jadi tambahan ilmu untuk kita semua. Selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan dari kolom chat Ustadz. Untuk pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saat ini kan godaan untuk kredit ataupun pinjaman bank itu sangat tinggi Ustadz. Bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana agar kita bisa konsisten dengan tetap menjalani hidup tanpa riba? Syukran, jazakallah khair. Bagaimana menyikapi godaan? Insyaallah ya. Banyak Ustadz. Godaan apa Pak? Kredit ya? Godaan untuk melakukan riba dari bank perbankan. Iya. Dan godaan itu gentayangan di mana-mana. Nyasar pula di HP saya ya. Kadang dapat telepon atau dapat dapat WA dari beberapa bank konven menawarkan kartu kredit, menawarkan asuransi, menawarkan A, B, C dan seterusnya. Dan terkadang mereka seperti itu kan main acak. Pokoknya serang sebanyak-banyaknya, mancing pasang umpan sebanyak-banyaknya, dapat 1-2 prestasi. Baik, tapi kita perlu hati-hati jamaah. Godaan memang besar dan memang itu bagian dari fitnah, ujian yang diberikan oleh Allah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatihi al-mal." Setiap umat itu punya fitnah dan fitnah umatku ada pada harta. Sehingga Allah letakkan ujian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada harta. Kita yang termasuk umat Muhammad SAW berarti masuk dalam bagian itu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menghadapi itu? Yang penting untuk kita perhatikan adalah bahwa harta Anda tidak akan bertambah disebabkan karena Anda kredit dari bank dan juga tidak berkurang disebabkan Anda tidak kredit dari bank. Yakini bahwa harta itu telah atau rizki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki Anda tidak akan bertambah disebabkan Anda nambah kredit dan rizki Anda tidak berkurang disebabkan karena Anda menolak kredit dari riba. Rizki Anda tidak akan bertambah disebabkan karena Anda bertransaksi riba dan juga tidak berkurang disebabkan karena Anda meninggalkan transaksi riba. Karena rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh Pak, kalau nggak kredit kan kita nggak punya rumah. Kalau nggak kredit kita nggak punya mobil. Hari gini mau punya rumah tanpa kredit, ya lama bos. Ya. Antara kecepatan tabungan dengan kecepatan kenaikan harga tanah itu nggak berimbang. Kita mengandalkan tabungan. Nabung.
Tapi harga tanah melambung gitu kan. Dalam pikiran orang kan seperti itu. Sehingga dia membayangkan, gimana saya bisa ngejar harga tanah sementara tabungan saya nggak bisa mengejar kecepatan harga tanah. Belum lagi kalau belum punya rumah kan harus dikurangi ngontrak ya. Dia jadi kontraktor, kontrak kanan, kontrak kiri misalnya. Dalam tahapan itu, lalu kemudian setan menakut-nakuti dia. Ayo kredit. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Mumpung ada kesempatan. Baik, seperti itulah cara setan. Jadi setan, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kalian dengan kefakiran. Maksudnya adalah menakut-nakuti manusia. Dengan cara apa? Selalu dibuat merasa butuh. Lalu ketika dia merasa sangat butuh, di saat itulah mudah bagi dia untuk diperintahkan melakukan kejahatan. Diperintahkan melakukan maksiat. Hari gini kalau kamu nggak kredit, kalau nggak KPR, kapan punya rumah? Kamu ini mikirnya gimana sih? Sehingga dia ketakutan. Dibuat dia selalu merasa butuh. Lalu di saat yang sama, solusinya kredit. Gitu ya. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Satu kesesuaian ya. Allah Ta'ala berfirman, Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kalian dengan kefakiran. Maksud fakir itu selalu merasa butuh. Sehingga dia menakut-nakuti manusia dengan cara ini. Kamu kan butuh. Kalau nggak segera ini mumpung. Ini kesempatan. Awas kan. Wah, awas ya. Ini mumpung kesempatan. Jangan disia-siakan ya. Sayang kalau kau sia-siakan. Nah, begitu orang sudah merasa sangat butuh, wa ya'murukum bil fahsya. Gampang kemudian diperintahkan untuk melakukan al-fahsya. Perbuatan yang nggak benar. Perbuatan keji. Dan itu berlaku dalam semua maksiat. Ketika orang itu mau nikah, ditakut-takuti. Lo kalau nikah, usia lo berapa? Usia baru 24, 25. Belum bisa ngasih nafkah, pekerjaan belum mapan. Gaji baru sekian. Nanti bikin repot. Sudah, jangan nikah dulu, takut. Orang jadi takut. Yang laki-laki ditakuti dengan itu, kamu belum bisa ngasih gaji. Kamu belum bisa ngasih nafkah. Yang perempuan ditakuti juga. Kamu kalau dinikahi, belum tentu kamu bisa bahagia. Siapa yang jamin nanti kamu bisa bahagia dengan dia? Akhirnya yang perempuan pun takut. Sing lanang wedi, sing wedok wedi. Yang laki-laki merasa takut nggak bisa memberi nafkah. Yang wanita merasa takut tidak bisa dibahagiakan oleh suaminya. Akhirnya di saat mereka dibuat seperti orang fakir yang selalu ditakuti dengan kebutuhan, wa ya'murukum bil fahsya, lalu diperintahkan oleh setan, ya, sudah sekarang pacaran aja dulu ya. Pacaran aja dulu, jarak jauh enggak apa-apa ya. Kan enggak sentuhan. Ya, enggak ada sentuhan. Awalnya seperti itu. Kemudian coba ditelepon ya, biar untuk merekatkan hubungan. Nanti daripada dia lepas. Sekarang video call ya, biar tahu seperti apa kondisi masing-masing. Wah, itu kalau harus ketemu, itu kalau enggak ketemu enggak beres. Harus ketemu. Kalau cuma sebentar kurang. Harus memang butuh ngobrol lebih lama, enggak apa-apa itu. Yang penting enggak sentuhan. Ya. Kemudian ya kalau sentuhan dikit kan itu nanti bisa ditutupi pakai sholat. Kalau kamu sholat dosamu hilang. Jadi sentuhan sebentar enggak apa-apa. Makan bareng. Sampai akhirnya tidur bareng juga enggak apa-apa.
Itulah khutuwatus syaitan. Tahapan-tahapan godaan setan. Sehingga awalnya dia sampaikan sedikit. Tidak apa-apa. Dan semuanya penuh dengan alasan. Sampai akhirnya manusia dijerumuskan ke dalam perbuatan dosa besar. Dan jamaah yang dimakan Allah, setan tahu di bagian mana kelemahan manusia. Maka di saat itulah ketika orang yang dia selalu ditakut-takuti dengan kefakiran, nanti gimana? Kamu kan membahagiakan orang tua. Biar orang tuamu seneng kalau kamu tuh udah punya rumah. Orang tuamu seneng kamu tuh sukses punya mobil. Kapan lagi? Sana kredit. Sudah. Maka jangan diikuti. Masya Allah. Baik. Gimana nih cara keluarnya? Wallahu alam. Saya kesulitan. Alhamdulillah. Memang setan ini menggoda manusia itu dari berbagai penjuru ya Ustaz ya. Dan kunci dari menahan godaan kredit ataupun riba ini ya tentu kita harus yakin bahwa rezeki ini memang sudah ditetapkan dari Allah, sehingga dalam mendapatkan rezeki tentu kita harus ikutan aturan main dari Allah yang maha pemberi rezeki. Begitu Ustaz ya. Masya Allah, jazakallah. Betul sekali, Masya Allah. Barakallah fiik. Kemudian Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, Afwan, izin bertanya Ustaz, bila kita mendapatkan harta atau uang syubhat, kemudian kita semua langsung infakkan atau disedekahkan, tanpa sedikit pun kita nikmati, itu bagaimana Ustaz? Jadi harta atau uangnya syubhat, kemudian tanpa dinikmati, tanpa diambil, langsung disedekahkan atau diinfakkan, itu bagaimana Ustaz? Baik. Nah. Baik. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita memiliki uang syubhat atau uang haram? Jawabannya betul sekali. Jadi uang haram atau uang syubhat itu ibarat benda najis yang nempel di badan. Kalau ada benda najis yang nempel di tangan, yang nempel di kaki, kira-kira kita apain, Mbak? Kita simpen atau segera kita buang? Buang, segera kita buang. Langsung kita buang. Ini jangan disimpan. Nah, buat apa disimpan? Kita akan segera untuk membuang barang itu. Maka seperti itu pula uang haram. Sehingga kalau Anda punya harta yang haram, seharusnya semangatnya demikian. Ini ngapain disimpan? Udah langsung serahkan ke yang lain. Dan itu tidak bernilai sedekah, karena itu bukan amal Anda, bukan uang Anda. Kalau uang Anda bisa bernilai sedekah. Dan kalau itu uang kita, berarti itu bukan uang syubhat lagi, bukan uang haram, itu uang halal. Makanya sedekah yang diterima oleh Allah adalah sedekah yang halal. Jika itu sesuatu yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga orang bersedekah dengan sesuatu yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan ditahan, segera dikeluarkan. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau begini Ustaz, jadi kalau kita ada uang syubhat ataupun haram, lebih baik kita tolak dari awal atau kita terima kemudian yang seperti tadi langsung disedekahkan atau diinfakkan gitu? Pertama, jadi uang haram itu ada dua ya. Yang pertama adalah uang haram yang kita dapatkan melalui akad. Sehingga kita ikut terlibat di situ. Maka ketika kita terlibat dalam akad itu kita berdosa. Misalnya, Anda melakukan akad goror. Ya. Melakukan akad goror. Contohnya apa, Pak? Asuransi misalnya. Asuransi itu kan goror. Anda bayar premi, lalu setelah itu mendapatkan klaim senilai yang lebih gede dari premi.
Total premi yang dibayarkan 3 juta. Tapi klaim yang Anda dapatkan senilai misalnya 10 juta. Maka kelebihan 7 juta itu uang haram dan orang ini berdosa disebabkan karena dia ikut terlibat dengan cara sengaja mendapatkan uang haram itu. Dan begitu dapat senilai 7 juta itu wajib untuk segera dia keluarkan. Yang kedua, ada uang haram di luar kesengajaan. Saya nggak tahu, tapi tiba-tiba saya dikasih. Taunya haram dari mana? Saya ngerti asal usulnya. Misalnya ya, yang bekerja sebagai ASN. Lalu kepala dinas misalnya, kepala kantor punya anggaran fiktif. Dan Anda tahu, ini anggaran fiktif. Lalu ada dana negara, sisa habisin dalam laporan. Tapi tidak ada realnya, perjalanan fiktif, rapat fiktif, atau apapun yang bentuknya fiktif. Dan Anda tahu, nilainya kurang lebih 20 juta. Lalu oleh kepala kantor dibagi-bagikan ke seluruh bawahannya. Termasuk salah satu ASN misalnya. Kemudian Anda merasa, saya tahu ini tidak benar. Tapi kan kalau saya tolak dari awal, mungkin nanti bikin ribut di kantor. Bahkan bisa jadi saya akan diasingkan, ya, dikucilkan. Kenapa? Karena tidak nerima. Atau bahkan otomatis sudah masuk ke rekening. Anda nggak tahu menahu, tiba-tiba sudah masuk di rekening. Lalu dikasih tahu sama teman, tadi sudah masuk uangnya ya, senilai 1 juta untuk kamu dari atasan, untuk tambahan THR. Itu duit dari mana? Sudahlah, bawa aja. Terus Anda setelah di cross check, ternyata uang hasil seperti itu. Insya Allah Anda tidak berdosa, tapi tidak boleh dipertahankan, segera dikeluarkan. Termasuk juga misalnya hadiah dari hasil riba. Anda punya tabungan, lalu dikasih hadiah oleh pihak bank ribawi. Maka hadiah ini juga hadiah yang bermasalah. Wallahu a'lam. Dan harus segera dikeluarkan. Nah, syukran Ustaz. Intinya memang harus segera dikeluarkan Ustaz ya, daripada jadi mudarat. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, panitia, saya ingin bertanya, apabila kita berdagang, terkadang sangat susah terhindar dari pungutan liar. Semisal kita mengurus dokumen atau perizinan, apakah itu termasuk perbuatan yang bisa membuat rezeki kita tidak berkah dan bagaimana solusinya? Jazakallah khair. Jadi mengenai ini Ustaz, sudah rahasia umum lah kalau untuk ngurus dokumen atau apapun pasti akan ada embel-embel pungutan liarnya itu. Itu bagaimana Ustaz menyikapi hal itu? Nah, Baik. syukran. Memang perizinan kalau nggak dikasih oli, dia nggak jalan. Makanya perlu dikasih oli samping, oli gardan ya, biar licin. Terus gimana yang kayak gini ya? Intinya begini, kita memang punya harapan besar agar seperti ini bisa dibersihkan di lingkungan pemerintahan. Sehingga semuanya bisa dilakukan secara terukur dan jelas, ya. Bukan main kucing-kucingan. Ada banyak cerita, saya tidak perlu cerita ya, nanti daripada bikin sakit hati. Intinya begini, jika Anda ngurus dokumen itu sesuai SOP yang berlaku, sehingga misalnya Anda buka toko obat, atau buka praktek dokter, atau buka klinik, atau yang lainnya, butuh perizinan, dan dari perizinan itu Anda sudah sesuai SOP, persis sebagaimana aturan yang berlaku. Anda tidak melanggar apapun. Namun kemudian Anda tetap dipersulit, Anda ditolak, dan seterusnya. Maka, jika memang Anda merasa saya sudah sesuai SOP, seharusnya saya sebagai warga negara berhak dong untuk memiliki unit usaha. Karena kan semua warga negara berhak untuk memiliki unit usaha.
Cuman Anda dipersulit. Dan Anda sadar, ini kalau nggak dikasih oli, seret. Maka insya Allah bayar di sini masuk dalam kategori membayar dalam rangka untuk mengambil hak. Sehingga Anda boleh melakukannya. Nah, kalau kemudian Anda memang belum memenuhi standar, misalnya ya, harusnya ukuran sekian, Anda belum bisa memenuhinya. Harusnya konsentrasinya sekian, konsentrasi Anda masih kurang, dan seterusnya. Lalu Anda melakukan perizinan. Kemudian di situ Anda bayar sogok. Biar sekalipun belum memenuhi, tetap bisa diloloskan. Nah, ini jelas haram dan dapat dosa. Baik, jadi bedakan antara yang sudah sesuai prosedur dengan yang belum sesuai prosedur. Wallah. Nah, benar Ustaz. Jadi intinya SOP-nya dulu dipenuhi. Kalau memang masih dipersulit baru harus, kalau perlu oli pelicin baru, dan itu dibolehkan Ustaz ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apa hukum arisan dan gadai? Semisal gadai tanah, jazakallah khair. Arisan dan gadai Ustaz. Ini dua kasus yang berbeda ya. Nah, Arisan itu saling memberi utang. Sehingga kalau ada 10 orang yang arisan dengan urutan 1 dapat pertama sampai orang yang ke-10, maka saat orang yang pertama dapat, berarti dia utang kepada 9 temannya. Orang kedua dapat, berarti dia utang kepada 9 temannya yang lain. Dan begitu seterusnya. Sampai orang yang terakhir. Nah, di posisi ini, ulama beda pendapat. Sebagian ulama ada yang menilai haram, seperti pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Dan jumhur ulama menilai mubah. Dan itu pendapatnya Ibnu Utsaimin, pendapatnya Syekh bin Baz, dan beberapa ulama yang lainnya. Sehingga insya Allah untuk arisan, hukumnya boleh dengan catatan, ya, tidak ada tambahan spesial pun di sana. Kalau ada biaya administrasi untuk bandarnya gimana? Boleh. Tapi dia dikasihkan terpisah dari arisan. Sehingga misalnya 10 orang daftar arisan, bandarnya nomor 1. Maka bayarnya biaya admin berapa? 5.000. Semua bayar 5.000 di depan untuk pendaftaran. Daftar bayar 5.000. Nah, setelah itu arisan. Gantian dapat. Insya Allah tidak masalah. Dan kami sangat sarankan nggak ada acara makan-makan, ya, sehingga dapat arisan ya sudah dapat selesai, tidak ada kegiatan makan-makan. Wallahu a'lam. Lalu untuk gadai boleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut gadai. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, fa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbud. Kalau kalian sedang safar dan kalian tidak menjumpai tukang catat, farihanu maqbudah, maka silahkan ada barang gadai yang diserah terimakan. Sehingga boleh ada gadai yang diserah terimakan. Karena itu di posisi ini boleh ada gadai, tapi ya, objek gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai. Objek gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai. Ini penting. Sehingga kalau si A utang kepada Anda 1 juta, lalu dia gadaikan sawahnya, maka Anda tidak boleh memanfaatkan sawah itu. Boleh pegang sertifikat sebagai jaminan, tapi tidak boleh memanfaatkan sawah itu. Wallahu a'lam. ya. Syukran Ustaz. Jazakallah jawabannya. Memang ini untuk gadai ini saya perhatikan sih, memang untuk masyarakat Indonesia terutama di pedesaan ini masih banyak yang menggadaikan, dan ternyata tanah gadainya itu justru dimanfaatkan oleh yang memberikan pinjaman uangnya itu Ustaz. Ya.
Kemudian untuk Ini pertanyaan yang terakhir. pertanyaan berikutnya, Ustaz, ya, Yang terakhir. bagaimana hukum menerima persenan atau fee dari laboratorium, CT scan atau perusahaan farmasi karena telah memakai produk atau barang atau jasanya dalam proses penegakan diagnosa dan terapi, tentu sesuai dengan indikasi. Itu, Ustaz. Hukum mendapatkan persenan atau fee dari penyedia laboratorium atau perusahaan ronsen dan farmasi, walaupun memang kita menggunakannya sesuai dengan indikasi medis. Gitu, Ustaz. Pertama, saya mau tanya, ini yang mendapatkan itu dokternya atau rumah sakitnya? Mungkin yang ditanyakan di sini ada dokternya, Ustaz. Dokternya ya. Nah, Baik. Dan yang namanya laboratorium, CT scan, dan seterusnya, itu kan melekat di perusahaan ya. Sehingga dokter ini kerja di perusahaan tersebut. Kemudian ketika dia melakukan proses diagnosis dan terapi menggunakan alat yang dikeluarkan oleh perusahaan CT scan, perusahaan ABC, maka dia dapat hadiah dari perusahaan itu. Jawabannya dilarang untuk dia terima karena dia sudah mendapatkan gaji dari perusahaan tempat dia bekerja. Sehingga saya kasih contoh ya, si A praktek di klinik X. Lalu di klinik X ini dia melakukan diagnosis dan terapi pakai alat tertentu. Kemudian si A dikasih hadiah oleh perusahaan yang memproduksi alat itu. Maka terlarang bagi si A untuk menerimanya. Nah, terus hadiah itu gimana? Itu milik perusahaan, milik tempat dia bekerja. Milik rumah sakit. Maka si A harus menyerahkan hadiah itu ke rumah sakit. Kemudian untuk perusahaan farmasi, ini tidak diperbolehkan oleh para ulama seorang dokter mendapatkan hadiah dari perusahaan obat. Lajnah Daimah bahkan melarang secara mutlak. Ya, Lajnah Daimah melarang secara mutlak. Ada fatwa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah. Saya bacakan fatwanya. Fatwa Lajnah Daimah tentang hadiah dokter. La yajuzu lit-tabib ay yaqbalal hadaya min syarikatil adwiyah. Tidak boleh bagi dokter untuk menerima hadiah apapun dari perusahaan obat. Li'anna dzalika rishwatun muharramah, karena itu sogok yang haram. Walau sumiyat bihadiyatin, meskipun disebut hadiah atau nama yang lainnya, li'annal asma' la tughayyirul haqa'iq, karena nama tidak mengubah hakikat. Sehingga hadiah apapun dari perusahaan farmasi hukumnya dilarang. Kecuali ya, kemudian ada sebagian fatwa yang mengatakan hadiah dari perusahaan farmasi yang boleh gimana? Yang boleh satu, hadiah yang tujuannya launching. Misalnya payung, kaos, pulpen. Ya, misalnya dari perusahaan X mengeluarkan obat yang baru. Nah, perusahaan ini ingin biar obat itu dikenal oleh masyarakat. Lalu dia melakukan iklan. Nah, salah satu di antara media iklannya adalah merchandise, kaos, payung, topi dan seterusnya. Nah, itu dihadiahkan ke dokter. Seperti ini diperbolehkan. Karena sifatnya hanya untuk iklan. Yang kedua, hadiah yang diterima oleh dokter praktek pribadi karena dia belanja banyak dari perusahaan farmasi atau dari apotek. Sehingga misalnya, saya dokter praktek di rumah. Setiap orang yang praktek, nggak saya kasih resep, tapi langsung saya kasih obat. Jadi setelah saya diagnosis, obatnya ABC, langsung saya kasih ABC. Ini 3 kali sehari, ini 7 kali sehari, ini 10 kali sehari. Silakan dibawa. Nah, otomatis saya kulaan dulu dari perusahaan obat atau dari toko farmasi.
Nah, setelah saya kula dari apotek, saya dapat diskon tuh. Nah, ini insya Allah boleh. Ya. Namun itu pun dinyatakan oleh para ulama harus proporsional. Jadi jangan milih obat yang mahal-mahal. Jangan biar diskonnya gede, pilih yang mahal. Jangan. Ya. Dia harus proporsional. Sehingga dia pilih obat yang memang dibutuhkan pasiennya, terjangkau oleh pasiennya, proporsional, silahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, atas ilmu yang diberikan, mudah-mudahan menjadi ladang amal untuk kita semua dan tentu menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua bagaimana agar harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita mendapatkan keberkahan dan tentu harta tersebut menjadi jalan kita menuju keriduan dan surga Allah. Sebelum kami tutup, saya ucapkan selamat untuk 6 penanya yang mendapatkan buku Ada Apa Dengan Riba yang insya Allah akan kami kirimkan ke masing-masing alamat dan tentu untuk menghubungi untuk alamat masing-masing, nanti akan kita proses untuk pengirimannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan menjadi keberkahan bagi kita semua dan semoga kita semua dipertemukan kembali pada kajian Perhati Jabar selanjutnya. Dan untuk rekan-rekan yang saat ini masih dalam proses penyembuhan sakitnya, mudah-mudahan untuk kajian berikutnya diberikan kesehatan dan bisa bergabung untuk kajian berikutnya. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.